Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, mungkin bagi kita sudah familiar ya dengan salah satu istilah penyakit yaitu hepatitis. Kita mengertinya ada beberapa gitu ya, entah itu A, B, C, D gitu ya. Ini sudah familiar, tapi mungkin banyak dari kita yang belum paham sebenarnya hepatitis itu apa, bedanya A, B, C, D itu apa gitu ya. Nanti akan kita bahas ya, terutama hari ini kita akan membahas tentang hepatitis D yang kabarnya ini berisiko besar juga terjadi atau dialami oleh para pekerja kesehatan atau di bidang medis. Wah, seperti apa risikonya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, tentang hepatitis D pada pekerja kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang hepatitis, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta yang kayaknya udah terlanjur beredar gitu ya di masyarakat terkait penyakit hepatitis. Apa saja kita akan bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Semua jenis hepatitis pada dasarnya sama. Nah gini, kan kita mengerti ya bahwa hepatitis ini adalah salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D seperti itu. Nah, akhirnya kita berpikir bahwasanya ya udah ini mah cuma beda di A, B, C, D, tapi pada dasarnya adalah sama gitu ya ketika kita ngomongin tentang hepatitis karena jatuhnya ya sama-sama dari virus. Akhirnya banyak orang beranggapan bahwa ya apapun A, B, C, D gitu ya tetap aja yang namanya hepatitis pada dasarnya sama. Nah apakah benar demikian atau sebenarnya beda dong? Makanya ada jenis A, B, C, D dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Hepatitis hanya disebabkan oleh infeksi yang ditularkan melalui air. Nah ini kan konteksnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah kalau kita ngomongin tentang infeksi gitu ya, infeksi virus yang menular, ini kabarnya katanya hepatitis ini bisa ditularkan melalui infeksi yang ada di air. Nah, kita akan membahas nanti ya, apakah murni memang hepatitis ini adalah penyakit infeksi dari virus yang ditularkan melalui media air, entah berbagai macam jenis air gitu ya, atau sebenarnya ada media lain yang bisa menularkan hepatitis ini selain air. Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Tidak ada perawatan untuk penyakit hepatitis. Nah, ini mungkin. Selama ini kita melihat bahwa effort untuk mengobati treatment gitu ya, pengobatan dan lain sebagainya untuk hepatitis ini kan lumayan intensif ya, harus disiplin banget seperti itu. Dan akhirnya banyak orang yang mungkin ya ini tidak sabaran gitu pemirsa untuk cepet-cepet sembuh dari hepatitis. Nah akhirnya apa? Banyak orang yang mencari alternatif. Alternatifnya adalah dengan mengonsumsi ramuan-ramuan non medis karena berpikirnya adalah udah deh di medis ini kayaknya susah banget sembuhnya atau nggak bisa dirawat nih, makanya akhirnya banyak orang berpikiran udah nggak bisa nih perawatan untuk hepatitis, makanya mereka mencari solusi atau alternatif yang lain. Nah apakah benar memang hepatitis ini tidak ada perawatannya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Hepatitis adalah penyakit genetik. Pernah nggak Anda menemukan kasus atau mungkin banyak gitu ya pekerja kesehatan atau tenaga medis yang menemukan bahwasanya, atau mungkin tetangga kita deh, kita bukan tenaga medis gitu ya, ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak, nah ternyata anaknya ini mengalami hepatitis karena ternyata setelah di cross check si ibu juga punya riwayat hepatitis. Nah pertanyaannya adalah apakah hepatitis yang ada di anak ini bersifat herediter dari si ibu yang juga punya riwayat hepatitis atau sebenarnya ini karena masalah di proses persalinan. Nah nanti kan kita bahas ya, apakah ini murni genetik dari si ibu bersifat herediter ke anak atau murni karena kesalahan waktu persalinan ada yang ya terkena infeksi atau lain sebagainya sehingga akhirnya anak juga mengalami hepatitis. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Virus hepatitis tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Banyak orang beranggapan demikian. Tapi di satu sisi
mungkin Anda gitu ya, saya juga pernah membaca artikel bahwa katanya, nanti kan kita cross check ini mitos atau fakta gitu ya. Katanya justru virus hepatitis ini jauh lebih cepat nularnya dibandingkan beberapa jenis virus penyakit yang lain yang mungkin bisa menyerang imun dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan kita bahas apakah memang virusnya bisa mati di luar tubuh sehingga tidak bisa menular ke orang lain, atau justru, jangan salah, ternyata penularannya jauh lebih cepat dari beberapa virus penyakit yang lain. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar hepatitis dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa, kita sudah membahas nih ya beberapa mitos fakta penyakit hepatitis. Mungkin selama ini kita udah tahu istilah penyakit hepatitis, tapi akhirnya kita kemakan omongan ya. Kemakan omongan banyak orang, mitos fakta seputar hepatitis ini penyakit yang gini gitu. Nah, kita akan luruskan ya sekarang apakah ini beneran fakta atau mitos belaka. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Wardana SPPD KIM Devi Nasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Wardana, apa kabar Dok? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, senang bisa berjumpa ya, sedikit sharing kita barangkali pagi ini ya, tentang info kesehatan. Nah itu dia ya, kita sharing-sharing seputar kesehatan, edukasi ke masyarakat juga ya Dok ya. Karena memang kalau berbicara kesehatan ini ya mungkin edukasinya masih harus terus ditingkatkan, terutama di Indonesia yang coverage areanya tuh sangat luas banget ya Dok ya. Oke, yang pertama adalah seputar hepatitis. Katanya semua jenis hepatitis ini pada dasarnya sama. Kita ngerti ya Dok ya, ada A, B, C dan lain sebagainya gitu. Nah kan memang berdasarkan virus, tapi sebenarnya karena orang ngomongnya ya karena depannya tetap hepatitis gitu ya, akhirnya orang berpikir ya udahlah semuanya pada dasarnya sama. Nah pertanyaannya, apakah semua jenis hepatitis ini sama atau sebenarnya beda sih Dok? Gitu. Ya, oke. Jadi kalau kita berbicara tentang hepatitis, jadi asal katanya itu kan dari hepar. Hepar itu secara medis atau bahasa latinnya itu sebenarnya adalah pengertiannya organ liver kalau orang awamnya, bahasa Belanda lah. Yeah. Nah, ditambah dengan akhiran itis, jadi istilah itu peradangan itis itu arti. Jadi istilahnya peradangan di organ hepar atau hati. Jadi kalau kita melihat peradangan di hepar atau hati, tidak terbatas saja sebenarnya pada infeksi atau infeksi yang menyebabkan peradangan yang diakibatkan oleh virus. Ya mungkin untuk awam barangkali tahunya kalau misalkan hepatitis itu disebabkan oleh virus ya. Yang kita tahu mungkin di masyarakat tahunya mungkin hepatitis A, B, C, D, E ya. Tapi pada kenyataannya ada cukup banyak juga sebenarnya sebab-sebab yang lain. Contohnya ada orang yang istilahnya obesitas, mungkin barangkali kegemukan ya, itu ada penumpukan lemak di livernya juga, itu juga ada peradangan. Jadi istilah kedokteran kita ada yang steatohepatitis ya, tapi kebanyakan di masyarakat pengertiannya barangkali lebih paham ya kalau misalkan hepatitis itu disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E. Oke ya, terjawab ya pemirsa ya, apakah sama atau tidak ya. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah hepatitis hanya disebabkan oleh infeksi yang ditularkan melalui air. Nah, apakah air ini menjadi satu-satunya media penularan hepatitis atau sebenarnya bisa saja infeksinya tidak hanya dari air tapi dari media yang lain gitu Dok? Baik, makasih. Jadi istilahnya kita kembali lagi, kita rujukan aja kita ke pengertian awam ya. Jadi istilahnya hepatitis A, B, C, D, E. Jadi memang betul hepatitis tersebut disebabkan oleh virus hepatitis ya. Jadi golongannya itu ada A, B, C, D, E, itu tergantung dari zaman dulu penemuannya. Jadi istilahnya mana yang lebih dulu. Jadi mungkin A, B, C, D, E itu nanti urutannya yang A yang pertama kali ditemukan di dunia medis. Jadi kalau kita berbicara tadi pertanyaannya ditularkan melalui air, ya kalau kita tahu secara medis itu dari 5 yang kebanyakan di masyarakat itu yang tipe A dan tipe E
ya. Jadi itu istilahnya ditularkan terutama melalui air dan makanan. Jadi istilahnya itu foodborne disease ya. Dan itu tanda-tandanya ciri-ciri khasnya tuh kebanyakan kalau pada musim-musim hujan ya, misalkan itu terutama orang-orang yang suka makan-makan di luar yang istilahnya kebersihannya diragukan. Nah, itu biasanya akan sangat gampang sekali terkena hepatitis A ataupun hepatitis B. Nah, kalau yang B dan C itu termasuk D, itu kebanyakan berhubungan dengan istilahnya hubungan seksual mungkin, atau misalkan dengan riwayat transfusi berulang ya, ataupun dengan tenaga-tenaga medis ya, terutama di rumah sakit yang seringkali barangkali kita dengar contohnya perawat ya, pada saat dia pasang infus kah, atau pada saat nyuntik kah, ya tangannya suka ketusuk ya, ketusuk jarum suntiknya. Apalagi kalau jarum itu bekas sudah pernah dipakai pada pasien yang memang menderita hepatitis B, C ataupun yang tipe D ya. Itu Mas, kira-kira Mas Adil. Oke. Wah, ini pemaparannya sangat luar biasa ini ya dari Dokter Wardana ya. Jelas sekali ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga Dok. Katanya ya mungkin karena banyak orang nggak sabar kali ya Dok ya, akhirnya nyoba ini itu segala macam, akhirnya tidak membuahkan hasil, akhirnya banyak orang udah deh hepatitis tuh nggak ada perawatannya gitu. Gimana tuh Dok? Ya, jadi kalau kita berbicara hepatitis ya, terutama hepatitis virus ya, yang tipe A, B, C, D, E ya, prinsipnya secara general sebenarnya kalau infeksi virus apapun ya, bukan hanya berbicara mengenai hepatitis, virus apapun, seperti misalkan contoh simpelnya aja lah, seperti misalkan influenza ya, influenza juga virus, itu tentu dalam proses penyembuhannya itu sangat tergantung pada sistem daya tahan tubuh kita sendiri. Ya. Adapun obat-obatan yang kita beri itu biasanya bersifat suportif, jadi tidak langsung mengenai virusnya. Ya, tapi memang ada istilahnya obat-obatan, misalkan untuk hepatitis B, C ataupun D, ya kita bisa memberikan saja antivirus. Nah, tapi antivirus itu sifatnya tidak 100% membunuh virusnya langsung direct clear, ya. Tapi itu sifatnya hanya membantu ya supaya virusnya itu tidak berkembang biak ya. Ibaratnya kalau tanpa antivirus barangkali satu virus bisa jadi 10 mungkin ya, dengan diberikan antivirus barangkali satu virus hanya jadi 2 atau 3 gitu. Sisanya kalau misalkan ada pun berkembang biakan akan dihancurkan oleh daya tahan tubuh kita sendiri ya. Oke. Memang berarti imun sistem ya, sistem imunitas ini sangat berperan penting ya, terutama mungkin dengan, Oke. Beda dengan infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri memang kita harus pakai antibiotik, itu direct to bakterianya sendiri. Oke, karena kalau untuk virus ini lebih ke imun, tapi kalau untuk bakteri gitu ya, bukan virus, ini lebih ke antibiotik gitu ya, bisa dibantu sama antibiotik. Oke Dok, kita lanjut yang selanjutnya. Ini ada yang juga bilang Dok, mungkin karena ibunya, ini salah satu contoh kasus mungkin ya Dok ya, ibunya punya riwayat hepatitis, hamil ngelahirin anaknya ikut kena hepatitis. Nah, apakah ini bersifat genetik, herediter, diturunkan dari orang tua ke anak, atau mungkin dari masalah persalinannya terinfeksi, atau murni genetik, atau gimana tuh Dok? Ya, jadi begini, kalau kita berbicara mengenai kehamilan, tentu ibu hamil itu mempunyai perubahan fisiologis. Ya, jadi istilahnya karena dia hamil, kemudian taruhlah ibunya menderita hepatitis misalkan B, C atau D. Ya. Nah, jadi pada ibu hamil itu ada mekanisme perlindungan pada bayinya, itu biasanya ada namanya sawar darah. Jadi istilahnya kalau kita tahu itu ada yang namanya plasenta ya, kalau misalkan orang awam itu apa namanya ari-ari ya. Ya. Nah, itu sebenarnya barrier, jadi penghalang antara darah ibu dan janinnya ya. Jadi istilahnya walaupun cairannya itu memang istilah dari ibu, tetapi itu ada filternya, jadi virus itu tidak bisa masuk menginfeksi langsung ke bayi atau janin. Ya. Nah, kendalanya kalau misalkan pada ibu hamil pada saat melahirkan, ya,
itu akan terjadi robekan pada ari-arinya itu. Ya, jadi istilahnya terjadi pembuluh darahnya mungkin putus atau pecah. Ya, disitulah virus yang dari ibu bisa masuk kepada janin atau bayi dan terjadi infeksi. Jangan lupa juga bahwa pada virus-virus hepatitis terutama yang istilahnya tipe B, C ataupun D itu juga dia keluar melalui cairan-cairan tubuh yang lain, seperti misalkan kita tahu ya kalau misalkan wanita mungkin vaginanya atau misalnya itu kan biasanya mengeluarkan cairan, nah itu juga bisa mengandung virus. Jadi selain dari putusnya atau robeknya dari ari-ari, juga mungkin cairan-cairan di jalan lahir juga mengandung virus, nah itu yang menginfeksi janin. Jadi tidak merupakan keturunan atau genetis, tetapi itu murni transmisi atau penularan secara horizontal dari ibu kepada janinnya. Ya. Oke ya, jadi bukan genetik ya, bukan menurun pemirsa, tapi karena penularan yang terjadi karena infeksi selama proses persalinan gitu ya. Oke dok, yang terakhir adalah katanya virus hepatitis ini tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Sementara ada juga bilang bahwasanya katanya virusnya justru lebih cepat nularnya loh di luaran gitu. Jadi yang benar yang mana nih dok gitu? Ya, jadi kembali lagi virus itu kan juga suatu makhluk hidup, ya. Dia akan bertahan hidup sama seperti kita lah. Kalau misalkan kita manusia bisa bertahan hidup, barangkali kita membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan kita, ya, termasuk asupan gizi, nutrisi. Ya. Demikian juga virus, ya, walaupun misalkan dia berada di luar tubuh manusia, sejauh istilahnya lingkungannya, kemudian juga faktor-faktor nutrisinya terpenuhi, memenuhi syarat virus bisa bertahan hidup di luar tubuh, itu dia akan bertahan. Contohnya ya hepatitis B misalnya nih, ya dia tentu saja dia bisa bertahan hidup pada orang yang misalkan melakukan transfusi darah, terutama yang berulang-ulang ya, misalkan pada pasien yang hemofili atau hemofili misalkan atau thalassemia lah, ya, yang membutuhkan transfusi berulang-ulang. Ya, pada stok darah yang mungkin screeningnya kurang baik, ya ternyata mengandung virus hepatitis B atau bahkan mungkin virus HIV, ya, dia bisa bertahan hidup di situ karena apa? Karena mediumnya cocok untuk dia untuk bertahan hidup. Nah, baru dia masuk ke tubuh manusia, terjadilah infeksi yang berkembang di tubuh yang menerima transfusi darah tersebut. Itu Mas. Oke, berarti sekali lagi harus ditekankan ya dok ya, virus itu sama seperti kita, makhluk hidup gitu ya. Nah, jadi kita mengerti ya Oke, baik, terima kasih Dr. Wardana. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kalau tadi ngomongin mitos fakta seputar hepatitis secara umum, next kita akan membahas hepatitis D yang kabarnya ini juga ada risiko besar terjadi pada pekerja kesehatan ya. Mungkin tadi dokter sempat menyebut ketika ada suntiknya nggak sengaja kena gitu. Aduh, itu serem banget ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hepatitis, tapi kita lebih mengerucut pada hepatitis D yang katanya juga berisiko terjadi pada pekerja kesehatan atau orang-orang yang berkecimpung dalam pekerjaan di dunia medis gitu ya. Nah, bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Wardana SPPD KM Devi Nasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Wardana, kita lanjut lagi ya. Tadi kan di segmen sebelumnya dokter sempat menyebutkan bahwa hepatitis ini erat kaitannya dengan organ liver kita ya, atau hati gitu. Nah, boleh dijelaskan guys, sebenarnya fungsi organ hati ini apa saja sehingga akhirnya ada risiko terjadi hepatitis gitu. Fungsinya apa dok? Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara liver,
Ya, liver itu sebenarnya salah satu organ vital di tubuh kita, ya, karena peranannya cukup banyak. Ya, kalau kita tahu bahwa liver itu termasuk salah satu organ limfoid. Jadi di situ banyak sekali ya sel-sel pertahanan sistem imun tubuh, ya, pertahanan tubuh. Ya. Jadi salah satu fungsi hepar itu sebenarnya juga untuk menyaring ya infeksi ataupun substansi atau bahan-bahan yang tidak baik untuk tubuh ya disaring di liver, kemudian dinetralisir, kemudian dibuang ya keluar dari tubuh. Kemudian juga jangan lupa ya kalau kita tahu misalkan kita vaksin atau misalkan yang lagi hot sekarang ya COVID itu vaksinasi, kemudian kita ukur antibody ya itu juga diproduksinya di liver ya. Jadi kemudian juga liver itu juga berfungsi dalam metabolisme tubuh. Jadi istilahnya kalau nutrisi-nutrisi yang kita makan sehari-hari ya diserap di usus kemudian dibawa ke liver. Nah di situ baru kemudian dimodifikasi menjadi mungkin bentuk-bentuk asam amino yang kita butuhkan ya, kemudian juga lemak-lemak juga berbagai tipenya dirubah di liver, kemudian juga pembentukan gula darah juga salah satunya di liver ya, basal. Jadi istilahnya kadar gula darah dasar atau basal untuk tubuh kita untuk memulai aktivitas ya istilahnya kalau kita starter itu butuh bahan bakar. Nah itu yang istilah bahan bakar pertamanya biasanya glukosa diproduksi di liver dalam bentuk memang murni dari glukosa yang kita makan ataupun dibentuk dari bahan-bahan yang lain yang non glukosa dirubah menjadi glukosa. Nah jangan istilahnya selain itu juga kalau misalkan kita minum obat ya, kemudian kalau kita sakit ya yang sifatnya akut ataupun kronis, metabolisme obat itu atau istilahnya penetralan obat itu sebagian besar dilakukan di liver melalui gugusan kimia dari obat atau bahan aktif obat menjadi inaktif dan dikeluarkan ya keluar tubuh, baik melalui organ ginjal yang nanti keluar dari kencing ataupun bisa mungkin melalui empedu juga bisa ya. Oke. Wah, ini sangat luar biasa penjelasannya tentang organ liver dari Dr. Wardana ya. Nah, berkaitan dengan hepatitis yang memang erat kaitannya dengan organ hati gitu ya. Nah, kita mengerucut kepada hepatitis D. Kalau tadi kan di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung juga ya, mention sama Dr. Wardana seputar penyakit hepatitis A, B, C, D, E gitu. Nah, sekarang kalau ke D gitu, lebih spesifik dan detail ke D. Sebenarnya hepatitis D ini hepatitis yang seperti apa dan mungkin dengan karakteristik virus yang seperti apa gitu, Dok? Baik, terima kasih Mas Radit. Nah, kalau kita berbicara virus hepatitis D, ya, jadi virus hepatitis D ini memang satu jenis virus yang istilahnya menyebabkan hepatitis atau infeksi dan peradangan di liver. Tetapi jangan lupa bahwa hepatitis D ini bisa menginfeksi kita, ya, apabila dia berada bersama-sama dengan virus hepatitis B. Ya. Nah, jadi hepatitis D itu sebenarnya adalah virus yang tidak lengkap. Jadi dia membutuhkan kerjasama ya dengan virus hepatitis yang lain. Dalam hal ini adalah virus hepatitis B atau gugus HBsAg dari virus hepatitis B. Begitu ada hepatitis B, dia akan masuk dan dia bisa bertahan hidup di liver kita dan berkembang biak. Ya. Sebagai contohnya, barangkali kalau misalkan perumpamaannya. Jadi kalau misalkan ibaratnya suami istri lah, gitu ya. Jadi istilahnya ini si istrinya nggak bisa hidup tanpa suami. Nah, kalau ada suaminya, baru dia bisa berkembang biak. Iya. Nah, seperti itulah. Ya. Jadi perkaranya kalau misalkan pekerja kesehatan seperti dokter atau perawat, ya seperti saya sudah sampaikan tadi, kita ini sangat sering berhubungan atau berkaitan erat dengan pasien dan cairan-cairan tubuh pasien. Ya, betul.
seperti darah mungkin, ya, seperti misalkan alat-alat kesehatan juga yang sebelumnya sudah pernah kontak dengan pasien, ya, tertusuk jarumnya kah, atau misalkan dari kotoran-kotoran dari yang keluar dari tubuh pasien juga, ya. Nah, kalau sampai kita misalkan terkena tusukan dari pasien bekas atau bekas dari penderita hepatitis B, ya, itu istilahnya membuka peluang untuk terjadinya infeksi virus hepatitis B dan kemudian bisa terjadi bersama-sama infeksi dengan virus hepatitis D. Ya. Dan itu prognosisnya tentu akan jauh lebih buruk, ya, ketimbang hanya hepatitis B saja. Karena progresinya itu kebanyakan, ya, 70-90% pasien hepatitis B yang kemudian ditumpangi lagi dengan hepatitis D, ya, itu kemungkinan progresi menjadi sirosis bahkan kanker liver, ya, itu sekitar 70-90% itu progresinya akan menjadi cepat ke arah sana. Oke. Tapi kalau semisal, berarti kan tadi dokter menyebut D ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa B. Berarti kalau ada orang terpapar virus hepatitis D tanpa ada riwayat B, ini tidak akan mengalami hepatitis D ya, Dok, ya? Itu secara teoretiknya, jadi di penelitian studi-studi yang sudah ada, memang hepatitis D ini sangat membutuhkan istilahnya nemplok sama si hepatitis B ini, karena dia butuh gugus yang namanya HBsAg untuk melengkapi. Jadi istilahnya dia nempel. Sama-sama numpang, terus dia ikut masuk ke dalam sel liver kita. Oke. Kalau udah ada B pasti dia langsung nemplok gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian, berarti faktor risikonya penyebabnya murni karena D dan sudah ada B di dalam tubuh gitu ya, hingga akhirnya D ini aktif gitu, Dok? Ya, jadi kita mengenal namanya koinfeksi dengan superinfeksi. Ya, kalau koinfeksi itu ibaratnya kalau seseorang yang misalkan awalnya baru terkena misalkan hepatitis B, ya, kemudian dia dapat hepatitis D, itu namanya koinfeksi. Jadi istilah infeksi yang terjadi secara bersamaan dalam waktu yang akut, ya, jadi istilahnya. Nah, kalau superinfeksi itu terjadi terutama pada pasien hepatitis B yang kronik yang sudah lama, ya, yang kemudian terkena hepatitis D juga. Ya. Nah, ini yang contoh-contoh yang superinfeksi seperti ini sering, ya, kalau kita lihat kalau misalkan kita dokter ini tenaga medis, contohnya itu pada orang banyak di orang yang menjalani proses hemodialisis. Nah, itu kan istilahnya kalau zaman dulu barangkali kalau misalkan orang cuci darah itu kan biasanya HB-nya selalu rendah, memang. Betul. Nah, kalau zaman dulu itu obatnya ya transfusi. Nah, transfusi akibatnya masuklah si B dan campur si D. Ya. Nah, kalaupun dia tidak transfusi, kalau screeningnya tidak baik, ya, pemakaian alat bersama, alat cuci darah itu kan dipakainya bersama-sama, nggak spesifik. Misalkan satu alat si A, terus lamanya si A. Kan bisa aja habis si A pakai, mungkin 1 jam kemudian atau 3 jam kemudian setelah si A selesai cuci, si B masuk cuci. Nah, alat itu justru juga jadi istilahnya penyebar, ya, penyebar terjadinya infeksi virus hepatitis B dan D bersama-sama. Oke, jadi dari sini kita paham ya bahwa ketika orang mengalami satu penyakit tertentu ini multifaktoral ya Dok ya, bisa dari sangat luar biasa ya. Mungkin ada faktor internal tapi faktor eksternal juga tidak kalah banyak gitu ya, karena faktor A, B, C, D, E yang menjadi faktor eksternal. Ya, ini perlu penanganan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang hepatitis D terutama pada pekerja kesehatan gitu ya, Dok ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar hepatitis D yang juga berisiko besar terjadi pada tenaga atau pekerja kesehatan. 021 290 3244
atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Wardana SPPD KIM Devi Nasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Wardana, kita lanjut ya. Tadi udah dijelasin tentang hepatitis D. Nah, sekarang kita berbicara, tadi juga sudah ngomongin risikonya pada pekerja kesehatan karena mungkin masalah jarum, darah, dan lain sebagainya yang harus bersentuhan secara langsung ya. Memang risikonya sangat besar ya ketika kita berbicara tentang tenaga kesehatan. Apalagi kalau akhirnya tenaga kesehatannya punya keluarga di rumah, berinteraksi lagi itu. Jadi plus-plus lagi gitu ya dok ya. Tapi sebelum membahas ke sana lebih mendalam lagi, boleh nggak dok dijelaskan gejalanya apa ketika akhirnya si D ini nempel dengan si B gitu ya. Nemplok, terus gejalanya seperti apa yang biasa dirasakan dok? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai gejala, ya gejala virus hepatitis D, kemudian mungkin barangkali dia ada bersama-sama dengan B. Infeksi virus itu umumnya memberikan gejala yang mirip, ya. Jadi karena dia gejalanya mirip, kita sebut mungkin secara medis namanya gejala-gejala kardinal. Jadi istilahnya seperti layak umumnya infeksi virus itu seperti pegel-pegel mungkin, ya, demam, ya. Nyeri otot, mual muntah, kemudian bisa juga ada nyeri karena ini hepatitis, nyeri di perut kanan sebelah atas. Ya, jadi itu istilahnya pada awal. Ya. Kemudian barangkali kalau misalkan sudah dia mereda, ya demamnya biasanya seminggu lah, ya. Seminggu kemudian mulai timbul tuh kuning-kuningnya, ya. Mulai timbul, kalau orang awam bilang, oh kok matanya kuning, ya, yang bagian putih mata itu kuning. Nah itu misalnya kita sebut termasuk fase ikterik, ya. Biasanya kemudian disertai dengan misalkan kalau kita perhatikan kotorannya, kalau dia BAB, ya barangkali akan berwarna seperti dempul, ya, karena istilahnya gangguan fungsi liver, kemudian produksi empedunya tentu juga akan terganggu. Jangan lupa kalau kita BAB tiap hari, ya, kalau misalkan kita lihat jujur warna kotoran itu kan agak coklat, agak gelap. Nah itu sebenarnya itu adalah warna dari empedu, ya. Nah jadi kalau livernya terganggu, empedunya tidak diproduksi, maka yang kotoran kita akan menjadi seperti dempul ya warnanya, warna seperti kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia sudah lewat fase ikterik, ya, sudah tidak demam, ya di fase ikterik tidak demam lagi. Kemudian masuk di fase convalescence. Jadi istilahnya di situ masa penyembuhan ataupun akan menjadi kronik. Ya, kalau misalkan virusnya itu tetap menginfeksi dalam jangka waktu panjang, terutama lebih dari 6 bulan, maka disitulah kita sebut dengan kronik. Kronik itu gejalanya ringan-ringan aja, mungkin bahkan tidak ada. Ya. Jadi orang itu sehat. Ya, bisa jalan kemana-mana, bisa bekerja seperti biasa barangkali, tetapi di tubuhnya, terutama di livernya itu virus hepatitisnya itu tetap ada di situ. Ya. Jadi barangkali dia juga bisa menjadi semacam tanda kutip carrier. Ya, jadi istilahnya dia membawa virus yang bisa disebarkan ke orang-orang lain di sekitar dia. Jalannya ringan aja kalau misalkan udah kronis seperti itu. Cuma yang menjadi perhatian kita, barangkali kalau sudah menjadi kronis, tanpa sadar, mungkin kita kaget nih, ya, tiba-tiba misalkan contohnya, kok perut kita jadi gendut, ya, kemudian badan kita turun dengan cepat, ya, kemudian tiba-tiba kok jadi kuning lagi, gitu ya. Itu hati-hati, kadang-kadang penderita hepatitis ini tidak sadar, ya, itu sudah terjadi komplikasi di livernya, terutama menjadi sirosis. Sirosis itu livernya udah rusak benar, jadi kayak batu keras. Ya, kalau udah keras itu kemungkinan nanti dia akan berkembang menjadi cancer, ya, atau bahkan kejadian yang akut nih, misalkan terjadi gagal dari fungsi liver, ya, bisa terjadi penurunan kesadaran, koma, bahkan bisa meninggal, ya, kan Mas. Oke, ini sangat mengerikan sekali ya, bisa terjadi komplikasi. Oke, berarti kalau kita mengerucut pada pekerja kesehatan yang
tadi ya Dokter Wardana sempat menyebutkan gitu ya, dan mungkin akhirnya mengalami gejala-gejalanya juga baru saja disebutkan sama dokter gitu ya, meskipun harusnya ketika ngomongin pekerja kesehatan mereka sudah antisipatif juga kalau ada gejala begini pasti ngarahnya ke sini gitu ya dok, pasti jauh lebih paham, tapi karena berbagai macam risiko yang ya akhirnya ada gitu ya, tadi sudah disebutkan juga di sebelumnya entah dari jarum suntik, darah dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan supaya untuk meminimalkan atau menghindari dok, supaya mereka akhirnya, tapi gimana gitu ya, sementara mereka berhadapan dengan suntik, dengan darah, dengan pasien yang mungkin pasiennya ini adalah pasien hepatitis B, ini juga D gitu. Ini kan terlalu complicated. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan ini dok? Ya, jadi menjadi tenaga kesehatan itu seorang dokter ataupun perawat ya itu berkah. Jadi istilahnya itu memang mau tidak mau kita sudah terjun ke bidang kesehatan, otomatis risiko itu besar, sangat besar bahkan ya. Jadi barangkali untuk tenaga kesehatan ya, dokter, perawat, tolong kita sudah punya namanya standar operating ya, prosedur. Ya, jadi istilahnya barangkali contohnya misalkan kalau kita nyuntik pasien ya, kalau kita lihat dulu tuh misalkan contohnya perawat habis nyuntik terus langsung megang tutupnya, langsung dipasangkan di jarum suntiknya. Nah, itu kan istilah berisiko tinggi sebenarnya kalau apalagi kalau perawatnya ngantuk habis jaga malam terus langsung ketusuk jarinya. Ya. Nah, sekarang kan prosedurnya tidak seperti itu. Jadi istilah di mana tutupnya berada itu kita dekatkan jarumnya, kemudian kita pasangkan tutupnya, baru kita tekan pakai tangan kita supaya nutup terkunci. Nah, seperti itulah ya. Jadi kemudian juga barangkali kalau misalkan alat-alat kesehatan bekas pakai, misalkan seperti bekas infus pasien atau apa ya, itu betul-betul harus diamankan betul-betul, terutama yang tajam-tajam ya. Kita tahu infus itu juga kan istilahnya ada yang bagian yang tajam ya, kalau nggak tajam nggak bisa masuk ya mas di badan. Tumpul ya dok ya. Nah, jadi itu juga harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti contohnya ya bukan cuma perawat, nanti ujungnya orang yang membuang sampah medis itu yang nanti kena. Ya. Makanya misalkan orang membersihkan sampah medis, dia ngambil di ruangan-ruangan, pas ngambil seperti itu terus kena ketusuk. Nah, itu juga kasihan nanti ya. Padahal dia hanya kerja di lingkungan rumah sakit untuk membuang sampah medis yang dihasilkan dari rumah sakit. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tertusuk jarum, misalkan atau terkena cairan tubuh pasien yang kira-kira bisa mengkontaminasi tubuh pekerja kesehatan, apa yang harus dilakukan? Ya tentu kalau kita di rumah sakit sebagai satu organisasi, kita harus lapor ya ke terutama ke manajemen ataupun istilahnya ada tim pengendalian infeksi di rumah sakit. Ya. Kemudian kita tunggu biasanya sesuai dengan masa inkubasi ya sekitar paling seminggu ya, karena virus itu sifatnya infeksinya akut ya. Nah, di situ baru kemudian kita cek apakah ini benar-benar terjadi infeksi atau tidak. Dan jangan lupa kalau kita bekerja sebagai tenaga kesehatan, tentu sebelum hujan harus sedia payung dulu ya. Nah, jadi jangan lupa kalau mau terjun ke dunia kesehatan, bekerja di bidang kesehatan harus divaksinasi dulu ya, terutama yang hepatitis B-nya. Ya, kalau D belum ada ya spesifik untuk vaksinnya. Oke, dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Desti dok, katanya hepatitis D itu yang paling bahaya ya dok ya. Apa dampaknya jika menyerang mereka yang punya riwayat autoimun? Terima kasih. Katanya hepatitis D paling bahaya, dan apa dampaknya kalau menyerang mereka yang punya riwayat autoimun? Gimana nih dok? Ya, jadi kalau kita tadi kan sudah dibilang ya Bu Desti bahwa hepatitis itu ada A, B, C, D, E. Ya, kalau A dan E kemungkinan dia bisa self recovery, jadi istilahnya mungkin secara alami dia bisa sembuh. Ya, walaupun istilahnya secara alami dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita yang cukup baik. Yang menjadi masalah itu B, C, dan D. Ya, kalau kita bicara kronisitas, ya, maka sebenarnya
Oke, sepertinya kita mengalami masalah teknis dengan Dr. Wardana. Nanti kita akan lanjutkan ya Bu Desti ya, menjawab pertanyaan Bu Desti di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas risiko hepatitis D pada pekerja kesehatan. Masih bersama dengan Dr. Wardana, SPPD KEMD, Finasim, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Wardana, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi belum sempat menjawab pertanyaan Bu Desti ya lewat DM Instagram. Gimana tuh dok? Katanya hepatitis D paling berbahaya dan apa jadinya, apa dampaknya kalau akhirnya terjadi pada mereka yang punya riwayat autoimun dok? Baik, terima kasih Bu Desti tadi ya. Jadi kalau misalkan kita bicara virus hepatitis, ya dari pengertian awam hepatitis A, B, C, D, E, ya memang istilahnya kalau A dan E itu biasanya ringan dan itu biasanya self recovery. Jadi istilahnya dengan daya tahan tubuh sendiri dia sudah cukup bisa menetralisir, menyembuhkan. Ya. Tapi yang menjadi masalah itu hepatitis B, C, dan D. Ya, dari 3 virus tersebut ya memang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi hepatitis kronik ya. Tapi kita jangan lupa ya tingkat kronisitas dari masing-masing 3 virus tersebut itu berbeda-beda ya. Contohnya pada hepatitis C itu menjadi kronis itu pada sekitar 80% menjadi kronis biasanya. Nah, kemudian hepatitis B dan D itu sekitar 5-10% menjadi kronis. Tapi kita jangan senang dulu dengan angka 5-10% menjadi kronis. Itu kecil ya padahal. Nah, kita jangan lupa ya bahwa pada hepatitis B memang 5-10% saja menjadi kronis, tapi mutasi virus akan sangat mudah terjadi pada hepatitis virus B, sehingga dia akan lebih sulit ya dikendalikan atau disembuhkan ya, karena materi genetiknya itu selalu terjadi modifikasi dalam rangka supaya virusnya itu bisa bertahan hidup ya. Ditambah lagi kalau misalkan sudah ada B masuk virus hepatitis D, maka progresivitasnya biasanya dari penderita hepatitis B yang terkena D 70-90% itu akan mendapatkan komplikasi yang sebelumnya saya sudah sebutkan, siska atau misalkan kanker hati, ya, gagal hati. Jadi istilahnya memang kronisitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi kemungkinan mendapat komplikasinya dalam jangka waktu yang cepat pada orang-orang dengan infeksi hepatitis B dan D itu jauh lebih besar pada B dan D dibandingkan dengan C. Ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara pertanyaan kedua ya, pada pasien-pasien autoimun. Jadi begini, prinsipnya autoimun itu sebenarnya adalah golongan-golongan orang yang dalam kondisi imunokompromis. Ya. Jadi istilahnya daya tahan tubuhnya itu sangat lemah. Tentu kalau kita sudah tahu bahwa orang-orang dengan autoimun tergolong dalam imunokompromis, bukan hanya berbicara tentang hepatitis, tentu semua penyakit ya itu respon tubuh tidak akan sebaik orang yang tanpa autoimun. Jadi infeksi apapun tentu akan sangat mudah menjadi berat, termasuk dalam hal ini hepatitis. Oke ya. Autoimun juga, misalkan diabetes ataupun HIV juga sama, itu imunokompromis. Oh, imunokompromis ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Desti ya, dan semoga sehat selalu. Amin. Oke, dok, sekarang berbicara masalah pengobatan nih dok. Kalau untuk hepatitis D ini pengobatannya seperti apa dan butuh waktu berapa lama dan bisa sembuh total 100% atau gimana tuh dok? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai hepatitis D, ya itu sebenarnya sampai sekarang ya untuk pengobatan spesifik barangkali belum ada. Ya. Pun dengan vaksinasi khusus untuk hepatitis D tidak ada. Ya. Nah, yang kita bisa lakukan terutama untuk tenaga kesehatan, mungkin barangkali juga masyarakat luas ya,
barangkali kita jangan lupa untuk mengoptimalkan pelaksanaan hepatitis B-nya, ya, karena dari studi-studinya ya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa D ini akan menginfeksi, prinsipnya dia nemplok dengan B. Ya. Jadi kalau B-nya sudah secure, barangkali infeksi D-nya tidak akan terjadi. Tetapi kalaupun misalkan terjadi infeksi hepatitis D, barangkali ada pengobatan yang namanya suntikan interferon ya, yang diberikan biasanya seminggu 3 kali dalam jangka waktu 1 tahun paling tidak. Ya. Kemudian juga barangkali ada obat-obatan yang diminum atau oral, seperti misalkan lamivudin, entecavir, ya, tenofovir juga bisa. Tapi prinsipnya ingat bahwa pengobatan virus seperti di awal saya sampaikan, ya, obat-obatan yang kita berikan itu sifatnya tidak langsung touch ke virusnya untuk membunuh 100% clear, ya, tetapi hanya menghambat perbanyakan atau replikasi dari virusnya, baru sisanya daya tahan tubuh kita sendirilah yang membersihkan sampai betul-betul clear. Ya, dan Mas. Oke, berarti memang belum ada ya khusus yang spesifik untuk hepatitis D. Tapi berbicara vaksinasi yang memang ya mau nggak mau vaksinasinya pasti untuk yang hepatitis B ya dok ya. Nah ini bisa meminimalkan setidaknya dok ya? Ya betul. Jadi untungnya ya pemerintah juga melalui Kemenkes jadi istilahnya mempunyai jadwal ya, jadwal sudah ditentukan jadwalnya. Suntikannya kapan, ya kalau kita lihat mungkin dari bayi-bayi itu, ya kalau yang punya bayi itu udah jelas tuh ada hepatitis B, ya ada jadwalnya, jadi sangat disarankan, ya kita terutama juga yang dewasa ya barangkali kalau kita sering dengar nih, oh saya cek antibodi hepatitis B ternyata kurang, jadi harus di revaksinasi, nah itu juga perlu, ya. Oh, berarti ada ya dok yang ngecek untuk antibodi hepatitis B-nya kurang atau cukup, nanti bisa langsung revaksinasi, atau yang bahkan belum pernah sama sekali vaksinasi boleh ya dok ya kalau udah dewasa gitu ya? Ya, jadi dewasa pun boleh untuk dilakukan revaksinasi ya supaya antibodinya itu terbentuk jadi terproteksi. Oke, baik, terima kasih Dr. Wardana sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita dapat insight baru ya seputar hepatitis D dan risiko pada pekerja kesehatan dengan pekerjaan yang sangat mulia dan berkah kalau tadi Dr. Wardana menyebutkan ya. Semoga Dr. Wardana dan teman-teman tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dan dunia juga sehat selalu ya dok ya. Terima kasih Dr. Wardana. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.